Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa terkadang kita merasa tidak klik dengan seseorang, atau mengapa ada orang yang tampaknya langsung tidak menyukai kita? Mungkin, tanpa sadar, kita melakukan perilaku-perilaku yang secara diam-diam menyinggung atau menjauhkan mereka. Di video ini, kita akan mengungkap perilaku apa saja yang bisa membuat Anda tidak disukai, dan yang lebih penting, bagaimana mengubahnya. Jadi, siapkan diri Anda untuk beberapa kejutan, dan mari kita transformasikan cara kita berinteraksi dengan dunia. Berikut adalah 7 perilaku yang diam-diam orang lain benci kepadamu. Yang pertama, suka ingkar janji-janji kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang padat dan menuntut. Dalam kesibukan tersebut, kita mungkin tanpa sadar membuat janji-janji kecil yang tampaknya tidak signifikan. Namun, apakah kita benar-benar memperhatikan dampak dari janji-janji tersebut ketika kita tidak dapat memenuhinya? Janji, tidak peduli seberapa kecil, adalah bentuk komitmen kita kepada orang lain. Ketika kita mengatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu, orang lain mengandalkan kita untuk memenuhi kata-kata tersebut. Janji kecil bisa berupa janji untuk menelepon kembali, mengembalikan buku yang dipinjam, atau bahkan sekadar bertemu untuk minum kopi. Ketika janji-janji ini tidak ditepati, bisa jadi karena kita lupa atau terlalu sibuk, orang lain mungkin merasa tidak dihargai atau diabaikan. Psikologis, ingkar janji dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan. Ini bisa mempengaruhi hubungan interpersonal kita dan bagaimana orang lain melihat integritas kita. Ketika seseorang secara konsisten tidak memenuhi janji mereka mungkin dianggap tidak dapat diandalkan atau tidak bertanggung jawab. Ini dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang sulit untuk diperbaiki. Yang kedua, terlalu serius dan tidak bisa diajak bercanda. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, humor dan keceriaan seringkali menjadi bumbu yang menyegarkan dalam interaksi sosial kita. Namun, bagaimana jika kita kehilangan sentuhan ringan ini dalam pergaulan? Apa yang terjadi ketika kita terlalu serius dan tidak bisa diajak bercanda? Ketika kita terlalu serius dan tidak bisa diajak bercanda, kita mungkin tidak menyadari bahwa kita sedang membangun tembok yang tidak terlihat antara diri kita dan orang lain. Humor adalah jembatan yang menghubungkan hati dan pikiran, dan tanpa itu, kita mungkin dianggap tidak bersahabat atau bahkan tidak peka terhadap suasana hati orang lain. Tertawa bersama adalah simbol dari keakraban dan kenyamanan dalam sebuah hubungan. Ini adalah cara kita untuk mengatakan, "Aku mengerti kamu," atau "Aku ada di sini bersamamu." Ketika kita tidak bisa diajak bercanda, kita mungkin secara tidak sengaja mengirimkan pesan bahwa kita tidak terbuka untuk membangun koneksi tersebut. Yang ketiga, sering membicarakan diri sendiri. Dalam pergaulan sehari-hari, kita seringkali menjadi pusat perhatian dengan berbagai cerita dan pencapaian yang ingin kita bagikan. Namun, tanpa kita sadari, kebiasaan ini bisa jadi bumerang yang menjauhkan kita dari orang lain. Mengapa demikian? Mari kita telusuri lebih dalam. Setiap individu memiliki keinginan untuk diakui dan dihargai. Membicarakan tentang diri sendiri merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, ketika hal ini dilakukan secara berlebihan, kita mungkin tidak menyadari bahwa kita telah mengabaikan kebutuhan serupa dari orang lain. Ketika seseorang terlalu sering membicarakan diri sendiri, ia mungkin tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berbagi. Ini dapat membuat orang lain merasa tidak dihargai atau bahkan bosan. Interaksi sosial yang seimbang membutuhkan pemberian dan penerimaan yang setara dari semua pihak. Yang keempat, menasehati di depan orang lain. Dalam dinamika sosial yang kompleks, kita seringkali menemukan diri kita dalam situasi di mana kita memberikan nasihat kepada orang lain. Namun, ada kalanya nasihat yang kita berikan, terutama jika dilakukan di depan orang lain dan tanpa diminta, dapat menimbulkan rasa malu atau ketidaknyamanan. Bagaimana kita dapat menavigasi situasi ini dengan lebih bijaksana? Menasehati seseorang di depan orang lain seringkali dianggap sebagai tindakan yang kurang sensitif.
Ini bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana dan kapan kita mengatakannya. Nasihat yang diberikan tanpa permintaan dapat diinterpretasikan sebagai kritik atau bahkan penghinaan, terutama jika dilakukan di hadapan orang lain. Ketika kita memberikan nasihat tanpa diminta, kita mungkin memiliki niat baik untuk membantu. Namun, niat baik ini bisa jadi tidak diterjemahkan dengan baik oleh penerima nasihat. Ini bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman dan bahkan dapat merusak hubungan yang telah dibangun. Yang kelima, memaksakan pendapat. Dalam setiap interaksi sosial, kita seringkali dihadapkan pada perbedaan pendapat. Namun, ada kalanya kita mungkin terlalu bersemangat untuk membagikan pandangan kita, hingga tanpa sadar memaksakan pendapat tersebut kepada orang lain. Bagaimana perilaku ini dapat mempengaruhi hubungan kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya? Memaksakan pendapat bukan hanya tentang berbicara lebih keras atau lebih sering daripada orang lain. Ini tentang kurangnya kesediaan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Perilaku ini dapat menciptakan jarak antara kita dan orang lain, mengurangi kemungkinan dialog yang sehat dan produktif. Ketika seseorang secara konsisten memaksakan pendapatnya, ia mungkin tidak menyadari bahwa ini bisa membuat orang lain merasa tidak didengarkan atau dihargai. Ini dapat mengakibatkan konflik, ketegangan dalam hubungan, dan bahkan mengurangi keinginan orang lain untuk berinteraksi dengan kita. Yang keenam, egois. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan pada pilihan untuk menempatkan kepentingan diri sendiri atau orang lain di atas angin. Sikap egois yang seringkali muncul tanpa disadari dapat menjadi batu sandungan dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Mari kita selami lebih dalam mengenai perilaku egois dan bagaimana dampaknya terhadap interaksi sosial kita. Egoisme adalah cerminan dari kecenderungan kita untuk selalu menempatkan kepentingan diri sendiri di depan. Ini bukan hanya tentang mengambil bagian terbesar dari kue, tetapi juga tentang bagaimana kita seringkali mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Egoisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tidak mau berbagi, selalu ingin menjadi pusat perhatian, hingga tidak peduli terhadap masalah yang dihadapi orang lain. Perilaku egois dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan bahkan rasa sakit bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita tidak memperhatikan atau menghargai orang lain, kita secara tidak langsung mengirimkan pesan bahwa mereka tidak penting bagi kita. Ini dapat merusak hubungan yang telah dibangun dan membuat kita kehilangan kesempatan untuk memperdalam ikatan sosial. Yang ketujuh, mengabaikan orang ketiga. Dalam setiap pertemuan sosial, ada etika tak tertulis yang mengharuskan kita untuk melibatkan semua orang dalam percakapan. Namun, terkadang kita mungkin menemukan diri kita tenggelam dalam dialog berdua, tanpa sadar meninggalkan seseorang di pinggir. Perilaku ini, meskipun tidak disengaja, dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Ketika dua orang asik berbicara dan mengabaikan orang ketiga, situasi tersebut dapat menciptakan rasa isolasi dan ketidaknyamanan. Orang yang tidak dilibatkan mungkin merasa tidak dihargai, dan dalam beberapa kasus, hal ini dapat berkembang menjadi perasaan negatif yang lebih dalam, seperti rasa benci. Percakapan yang eksklusif tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial tentang kesopanan dan inklusivitas. Ini dapat menyebabkan orang ketiga merasa diasingkan, seolah-olah mereka tidak cukup penting untuk diikut-sertakan dalam diskusi. Dengan memastikan bahwa setiap orang merasa dihargai dan diakui, kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih hangat dan inklusif. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas interaksi kita, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam jangka panjang. Mari kita berkomitmen untuk menjadi lebih inklusif dan memastikan bahwa tidak ada yang merasa ditinggalkan dalam percakapan kita. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga informasi yang kami bagikan dapat membantu Anda dalam memperbaiki hubungan interpersonal dan meningkatkan kesadaran sosial. Ingatlah, perubahan kecil dapat membawa dampak besar pada cara orang lain memandang kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.
jika Anda menemukan konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu berusahalah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda.